Bentar-bentar dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Aji dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul eh, dalam mata kuliah seminar pendidikan profesi guru pada hari ini. Eh, pada pada siang hari ini kita akan melakukan seminar pendidikan yaitu oleh Ibu Dwi Yusniati tentang mata kuliah PSE atau pembelajaran sosial emosional. Kepada Ibu Dwi Husniati, apakah sudah siap? Siap. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Dwi Husniati. Baik, terima kasih. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan refleksi pengalaman belajar mengenai mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Sebelumnya, izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Terlihat. Sudah. Baik, langsung saja. Pada pembelajaran sosial emosional sebelumnya kita baru mempelajari di dua topik, yaitu topik pertama dan topik kedua. Untuk yang pertama, review pengalaman belajar. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Menurut saya, pengalaman belajar yang berguna dan menarik dalam mempelajari mata kuliah pembelajaran sosial emosional ini terdapat pada topik 2 mengenai peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Dalam topik tersebut, saya belajar memahami pentingnya guru dalam kemampuan mengelola emosi, macam-macam kompetensi emosional meliputi empati, compassion, mindfulness, dan critical inquiry, serta pentingnya keterampilan sosial dalam pembelajaran. Yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Menurut saya, pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik ialah ketika menerapkan dan mencantumkan teknik-teknik kompetensi sosial emosional pada rancangan pembelajaran, seperti pada kegiatan pembelajaran, menerapkan diskusi kelompok, presentasi, ice breaking, maupun games. Hal ini menjadi berguna karena saya dapat mengetahui letak atau bagian yang termasuk ke dalam teknik kompetensi sosial emosional, serta dapat membantu peserta didik untuk memusatkan perhatiannya pada pembelajaran yang dilakukan dan dapat bekerja sama membantu teman yang lain. Namun, hal ini menjadi kurang menarik bagi saya karena pada penerapannya terdapat beberapa peserta didik yang kurang atau yang tidak terlibat aktif dalam berdiskusi dan asik mengobrol dengan teman lain membahas di luar materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Pengalaman belajar yang menarik itu ketika mempelajari dan memahami kompetensi sosial emosional. Dengan adanya kompetensi sosial emosional yang baik, seorang guru dapat menjadi agen perubahan dalam lingkungan sekolah. Hal ini menjadi menarik karena dapat mengetahui bahwa tugas guru tidak hanya membimbing peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, namun juga dapat membangun situasi belajar yang positif dengan memahami dan merasakan kondisi emosional peserta didik, sehingga dapat merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan belajar peserta didik. Tetapi hal ini menjadi kurang berguna karena dalam penerapan pembelajaran di kelas masih kesulitan dalam mengatasi situasi maupun suasana belajar mengajar di kelas yang menjadi kurang efektif. 4. Pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru?
Menurut saya, setelah mempelajari mata kuliah pembelajaran sosial emosional, dalam konteks saya sebagai guru, saya tidak menemukan adanya pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna. Karena semua yang telah dipelajari sangat berguna dan menarik bagi saya untuk menjadi refleksi dan pedoman dalam upaya untuk menjadi seorang guru yang mempunyai kompetensi sosial emosional yang baik, sehingga dapat menjadi agen perubahan dalam lingkungan sekolah. Kemudian refleksi pengalaman belajar yang pertama, apa yang telah terjadi melalui mata kuliah pembelajaran sosial emosional, terutama pada topik 2, karena pembelajaran sosial emosional penting untuk dipahami dan diterapkan untuk guru dalam proses pembelajaran. Bagaimana pentingnya guru dalam memahami bagaimana cara mengontrol emosi, agar kelak ketika mengajar dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Selain itu, dengan mempelajari topik 2, saya mengetahui bahwa guru sebagai agen perubahan membutuhkan kemampuan dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, sehingga proses pelaksanaan pembelajaran dapat menyesuaikan dengan kondisi peserta didik. Selanjutnya, untuk yang kedua, mengenai hal tersebut dapat terjadi, topik yang sudah dipelajari pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional dapat terjadi karena sangat penting bagi guru untuk memahami kompetensi sosial emosional yang dapat membantu dalam mengelola emosi dengan baik. Dengan demikian, guru dapat menjadi teladan dan membantu peserta didik memiliki kemampuan sosial emosional yang baik dengan menerapkan pada proses pembelajaran. Hal ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan positif serta menyenangkan. Selanjutnya, artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Artefak pembelajaran yang menjadi bukti pendukung hasil refleksi pengalaman belajar ialah terdapat pada topik 2, peran guru sebagai teladan pembelajaran emosional yang berupa demonstrasi kontekstual. Berikut adalah link Google Drive file tersebut. Kedua, mengapa artefak ini yang saya pilih? Karena dengan menganalisis tantangan guru menjadi teladan dalam hal sosial emosional dan mempelajari mengenai 3 film yang berkaitan dengan guru sebagai agen perubahan, saya mendapat pelajaran bagaimana peran dan tanggung jawab saya sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan kompetensi sosial emosional kepada peserta didik dan dapat mengaitkan hubungan antara sosial emosional dengan hubungan interpersonal, kebahagiaan, materi pembelajaran, dan juga metode pembelajaran. Sehingga dapat merancang berupa kegiatan yang dapat saya lakukan ketika mengajar dengan konsep sosial emosional di kelas. Sehingga saya berharap dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan minat peserta didik. Ketiga, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian dari artefak yang mendukung hasil refleksi saya ini pada demonstrasi kontekstual berupa PowerPoint. Karena dengan menganalisis tantangan bagi guru untuk menjadi teladan dalam hal sosial emosional dan bagaimana dukungan sekolah karakteristik peserta didik yang mempengaruhi pembelajaran sosial emosional. Dan menganalisis isi 3 film yang berkaitan dengan guru sebagai agen perubahan dengan tindakan nyata yang sudah diterapkan dalam proses pembelajaran dengan peserta didik. Hal ini sebagai dukungan dalam refleksi saya untuk menjadi seorang guru yang tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menerapkan keterampilan sosial emosional pada peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dapat mempunyai kemampuan sosial emosional yang baik, seperti semangat belajar dan dapat membangun hubungan yang harmonis. Untuk selanjutnya pada hasil refleksi pembelajaran bermakna, pembelajaran bermakna yang saya peroleh setelah mempelajari topik ini ialah pentingnya bagi guru untuk memahami dan menerapkan kompetensi sosial emosional dalam merdeka belajar. Guru sebagai agen perubahan yang dapat mengarahkan kecerdasan emosi agar dapat bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Selain itu, saya akan berusaha untuk mengembangkan kemampuan saya dalam mengelola emosi ketika menghadapi suatu masalah. Perubahan yang akan saya lakukan adalah dengan menerapkan kompetensi sosial emosional yang meliputi empati, compassion, mindfulness, dan critical thinking dalam proses pembelajaran. Kemudian memetakan kompetensi sosial emosional dengan mempertimbangkan latar belakang, kebutuhan, dan hak perkembangan peserta didik. Membangun hubungan baik dengan peserta didik sehingga membantu peserta didik untuk percaya diri, berani bertanya, mengemukakan pendapat, dan mengekspresikan dirinya. Pada desain inovasi pembelajaran yang pertama yaitu bermain peran. Hal yang ingin saya terapkan adalah model role play yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran.
menanamkan sikap tanggung jawab, melatih kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, menghargai pendapat orang lain, dan mengelola emosi peserta didik. Yang kedua, kuis. Penggunaan teknologi seperti Wordwall untuk kegiatan kuis yang membuat peserta didik antusias untuk mengikutinya. Kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, rasa percaya diri, saling menghargai pendapat, dan keterampilan mengelola emosi. Dan yang terakhir yaitu not. Penerapan not ini dapat dilakukan dimulai dari peserta didik membaca salah satu buku bacaan, kemudian peserta didik diminta untuk menyimpulkan. Hasil kesimpulan tersebut dapat dituangkan pada lembaran not yang dibagikan guru, kemudian not tersebut dapat ditempelkan di mading kelas. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ibu Dwi Yusniati. Jadi, pada refleksi kali ini, Ibu Dwi Yusniati ini memilih topik 2, yaitu tentang peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Mungkin dari panelis ada pertanyaan atau mungkin menanggapi? Dipersilahkan. Ya, moderator, mohon izin untuk bertanya ya. Iya, dipersilahkan. Ya, dari PSC yang paling penting dimiliki oleh seorang guru agar bisa menjadi agen perubahan itu singkatnya saja, Mbak Dwi Husniati itu yang seperti apa itu ya, satu aja yang singkat. Baik, Ya, terima sudah. kasih. Mohon maaf, pertanyaannya bisa diulang kembali. Kompetensi PSE yang paling penting dimiliki oleh seorang guru agar bisa menjadi seorang agen perubahan. Kompetensi Apakah sosial. menurut Mbak Dwi Husniati itu loh? Ya, ini langsung dijawab. Iya, mungkin langsung dijawab saja karena menyingkat waktu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, untuk kompetensi sosial itu kan ada 5. Ada kesadaran diri, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, kemudian intinya yang ada 5 itu, menurut saya yang paling berguna atau yang bermakna itu salah satunya kesadaran diri dan juga kesadaran sosial. Karena menurut saya sendiri untuk kesadaran diri itu perlu dimiliki oleh guru sebelum merencanakan atau merancang suatu rancangan pembelajaran, sehingga kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan pada proses pembelajaran nantinya seperti itu, sehingga terdapat kesadaran diri dan juga kesadaran sosial menurut saya untuk sebagai guru sebagai agen perubahan. Seperti itu misalnya. Bagaimana? Ya, sudah Bagaimana, Pak Amin? jelas ya. Baik, makasih Mbak Dwi Husniati untuk jawabannya. Ya, terima kasih Bapak Amin atas pertanyaannya. Kemudian mungkin dari panelis lain, ada yang mau bertanya atau menanggapi? Mohon izin moderator, saya izin bertanya. Dipersilakan. Terima kasih. Mohon izin ini Bu Dwi Husniati, pemaparan yang luar biasa, materi yang luar biasa, dan memang PSS sangat penting di pendidikan, ilmu pendidikannya. Ini saya coba mengaitkan dengan di dunia nyata saja ya, maksudnya pendapatnya Bu Dwi Husniati sih. Karena masing-masing orang pasti mempunyai pendapat yang berbeda. Tentang sosial emosional, kita dihadapkan dengan Ya, jadi jawaban menurut Bu Husniati itu kemampuan yang paling penting yang harus dimiliki oleh guru yaitu tentang kesadaran diri dan kesadaran sosial. Seperti itu ya Ibu ya. Kemudian untuk panelis mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mungkin menyanggah. Saya persilakan. saya bertanya Bu moderator.
Ya, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi pemaparan dari Bu Dwi Sunati luar biasa, sangat bagus, dan saya dari selaku panelis ingin bertanya mungkin secara pengalaman di dunia nyata saja ya, bahwa kita sebagai guru harus pintar dalam mengelola sosial emosionalnya. Kemudian ini yang sering saya jumpai sih, menurut Bu Dwi Sunati, bagaimana cara menjaga mood kita karena harus tiap pagi berangkat ke sekolah, sedangkan kita kan punya masalah dan sebagainya. Dan kita akan berhadapan dengan peserta didik. Bagaimana cara menjaga moodnya agar tetap bagus, tidak berdampak kepada peserta didik dan sebagainya. Bila, terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya dari Bapak Fatih itu bagaimana cara kita sebagai guru menjaga mood kita gitu agar nanti peserta didik itu tidak terpengaruh pada peserta didik seperti itu nih Pak. Ya, betul. Ya, dipersilahkan Ibu Dwi untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pendapat saya untuk menjaga mood agar kita tetap baik, itu memang sangat penting. Itu memang sangat penting. Kalau dari pribadi saya sendiri, untuk menjaga mood saya agar tetap baik, agar tenang, agar happy, sebelum berangkat ke sekolah untuk bertemu dengan siswa, itu yang pertama dengan persiapan. Yang pertama itu persiapan, baik dari persiapan fisik, persiapan batin, persiapan kebutuhan mengajar. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, tentunya pada malam hari kita bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Badan kita sehat, kemudian mental kita juga sehat, tidak sedang memikirkan atau tidak sedang memikirkan kecemasan atau yang lainnya. Kemudian mempersiapkan segala kebutuhan untuk mengajar seperti materi, modul ajar, maupun KPD. Itu yang pertama mengenai persiapan. Kedua, itu tentu dengan mengatur waktu. Jadi agar mood kita tetap baik ketika berangkat sekolah, kita alangkah baiknya untuk berangkat ke sekolah itu tepat waktu atau lebih awal sehingga jangan sampai kita ke sekolah atau kita akan mengajar kita berangkatnya itu terlalu mepet atau bahkan terburu-buru. Itu akan menimbulkan mood kita itu berantakan, kemudian tidak tenang atau bahkan kacau pikirannya seperti itu sehingga tentunya kita harus dapat mengatur waktu dengan baik. Itu yang kedua. Kemudian eh, selain waktu, menurut saya, pendapat saya, untuk menjaga mood kita tetap baik juga bisa saja dengan mendengarkan musik atau mendengarkan podcast-podcast inspiratif yang untuk menjaga mood kita itu tetap stabil. Misalnya dengan mendengarkan musik atau lagu yang mungkin yang inspiratif atau yang bisa menambahkan suasananya itu menjadi positif agar mood kita tetap terjaga baik. Tuh, itu tentang mengatur waktu atau mengelola waktunya. Selanjutnya, rutinitas pagi hari sebelum kita berangkat ke sekolah, tentunya kita harus mengisi tenaga, harus mengisi amunisi terlebih dahulu dengan sarapan atau bahkan mungkin dengan olahraga seperti itu. Kalau saya pribadi, untuk menjaga mood saya tetap baik agar di sekolah tetap di sekolah juga pikirannya tidak berantakan, tentunya sarapan terlebih dahulu untuk menjaga imunitas tubuh. Itu seperti itu. Sehingga ketika kita sudah sampai di sekolah, kita akan mengajar, kemudian bertemu dengan peserta didik yang luar biasa, dengan latar belakang yang berbeda, kita dapat mengatur emosinya sebelum berangkat ke sekolah seperti itu. Sehingga mood kita terjaga dengan baik, hati kita pun happy, tenang, kemudian tidak sedang memikirkan
atau mungkin punya pikiran yang sedang cemas, khawatir, atau bahkan yang sedang galau, itu mungkin disingkirkan atau dibuang terlebih dahulu. Seperti itu sih menurut saya, Mas Fatih. Bagaimana Bapak Fatih? Apakah sudah Ya, terjawab? luar biasa jawaban dari Bu Dwi Yusniati. Apa ya, ini bentuk sharing ya, barangkali ini kan menurut pendapat masing-masing pasti berbeda dan ini mungkin bisa diterapkan di kita semuanya. Terutama bagi saya yang memang kadang itu dalam mempersiapkan di pagi hari itu berantakan gitu ya. Jadi sudah diingatkan oleh Bu Dwi Husniati kalau kita harus mempersiapkan lebih awal, lebih matang gitu ya. Kemudian bisa mendengarkan musik untuk menstabilkan mood atau meningkatkan mood juga. Luar biasa Bu Dwi, terima kasih sharingnya. Mantap. Lanjut. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Fatih atas pertanyaannya ya. Jadi, menurut Ibu Dwi Husniati ini untuk menjaga mood itu yang dilakukan itu persiapan, baik persiapan diri maupun pembelajaran. Kemudian yang yang penting kedua itu yaitu manajemen waktu ya. Seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari panelis atau mungkin dari audiens mungkin. Apa sudah cukup? Cukup Cukup. sepertinya. Kalau dari saya cukup. Oke, baik. Eh, mungkin bisa saya akhiri ya. Jadi dari pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Dwi Husniati, kita sebagai seorang guru itu penting untuk memahami kemampuan dan pengelolaan emosi. Kemudian kita juga sebagai guru itu harus tahu macam-macam kompetensi seperti empati, compassion, mindfulness, kemudian ada critical inquiry, atau yang biasa kita kenal itu EMC kuadrat. Dan kita juga sebagai seorang guru itu juga harus mempunyai keterampilan sosial dalam pembelajaran. Seperti itu. Selebihnya dari saya selaku moderator, saya meminta maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu seminar pendidikan profesi guru ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih sharingnya.